Buku kehidupan dan kematian, buku kehidupan dan kematian. Kamu bilang si Empo sudah mengajukan pengunduran diri 999 kali. Kenapa sekarang masih di jembatan Naihe, terlihat sangat sengsara. Memberikan sup Empo kepada orang-orang. Itu karena setiap kali Empo mengajukan pengunduran diri, Raja Neraka akan memberikan sup Empo kepada Empo, katanya untuk reinkarnasi. Sebenarnya itu untuk menghapus ingatan dan kembali bekerja. Oh begitu? Ngomong-ngomong. Hei Bai Wuchang itu sepasang. Kenapa mereka selalu tidak terpisahkan? Makan buah si malakama sampai ke kita. Ini susah untuk dikatakan. Aku menganggapmu sebagai saudara, kamu malah punya pikiran yang tidak tahu malu. Hihi. Cepat pergi ke dunia manusia untuk berlatih. Jangan di istana Raja Neraka makan buah si malakama. Mengganggu hantu lain. Ini beneran ayah kandung? Setelah masuk keluarga Yan, jangan bawa aroma kotoran panti asuhan, putri keluarga Yan. Sejak nenekmu, sudah menjadi contoh wanita terkemuka di lingkaran Beijing. Kamu yang berbau miskin ini, sedang menampar muka leluhur keluarga Yan. Keluarga Yan. Aku melakukan perjalanan waktu. Pemilik asli Yan Zhao. Putri sejati keluarga kaya Yan yang tersesat di luar. Setelah dibawa pulang, tidak dihargai, akhirnya dijebak sampai mati oleh wanita jahat Shen Xinrou. Kamu bergumam apa? Aku beritahu ya, Xinrou itu latar belakangnya menyedihkan. Dia diambil oleh ayahmu 8 tahun lalu, sangat kami sayangi. Kamu sebaiknya bisa rukun dengannya, jangan sampai ada pikiran yang tidak seharusnya. Mengerti, Bu? Harus diakui, ibuku cantik banget. Kulit putih, cantik, kaki panjang, bokong seksi, pantas saja setelah bercerai dengan ayahku yang hanya namanya bisa jadi pembawa acara wanita. Malam Shanghai, kamu adalah kota yang tidak pernah tidur. Terima kasih Kakak Yun dan Feng Qing atas roketnya. Cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Ibu meskipun cerewet, tapi aku bisa secantik ini. Semua berkat ibu. Tenang saja Bu, kalau kamu dibuang nanti, aku yang akan merawatmu. Kamu. Tidak benar, dia tadi jelas tidak membuka mulut, tapi aku mendengar. Apakah itu pikirannya? Kakak, kamu akhirnya kembali. Selama ini kamu di luar, pasti banyak menderita ya. Jangan pura-pura suci, 3 tahun lalu kalian sudah tahu aku di panti asuhan, hanya saja selalu menyembunyikannya dari ibu. Sekarang kamu menjemputku kembali, bukankah itu karena Yan Shuo terkena penyakit ginjal dan ingin mengambil ginjalku? Apa yang kamu katakan? Kalian sudah tahu dia di panti asuhan? Ibu. Apa yang Ibu katakan? Bukankah kita baru saja bulan lalu membawa adik kembali melalui detektif swasta? Benarkan Ibu? Detektif swasta itu, bukankah Ibu yang memperkenalkan kami? Ibu lupa? Dia baru saja kembali dari panti asuhan. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Dan kalimat yang dia ucapkan. Kenapa kita semua bisa mendengarnya? Kakak, apakah kakak tidak menyukaiku? Tidak, aku tidak begitu. Lalu kenapa kakak mengabaikanku? Kakak laki-laki, adik laki-laki. Bagaimana kalau aku pindah saja? Ini kan rumah kakak. Aku takut kakak merasa tidak nyaman. Pindah apa? Ini rumahmu. Apa maksudmu? Xinrou baik hati memperhatikanmu. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Galak sekali, orang yang terlalu romantis memang sulit dimengerti. Tapi, Shen Xinrou ini hamil. Anak siapa sebenarnya? Dia dan adik laki-laki, bukankah belum sampai ke tahap itu? Mungkin malam itu dengan kakak laki-laki? Kamu menyintanya? Aku tidak. Bagaimana bisa tidak? Walaupun Shen Xinrou saat itu terkena obat. Tapi hotelnya tidak jauh dari rumah sakit. Kakak laki-laki,
Kakak hampir mati. Kenapa masih memikirkan hal-hal seperti itu? Kamu masih membela diri, aku. Ah tidak, malam itu kakak laki-laki masih di rumah sakit. Yang sampai di hotel adalah adik laki-laki. Tapi sebelum itu, dia minum banyak di bar, wajar kalau tidak ingat. Kamu, Kakak. Kalian saudara kandung, pulang dan introspeksi diri. Seperti anjing menggigit anjing, sama-sama kotor. Tapi melihat situasinya, benar-benar tidak tahu siapa ayahnya. Kamu juga jangan banyak bicara. Tante, sebenarnya apa yang terjadi? Adik laki-laki, kakak laki-laki, kenapa tiba-tiba bertengkar? Menanges, kamu hanya tahu menangis, aku belum mati. Setiap hari hanya menangis saja. Paman, akhirnya kamu pulang? Sudah capek-capek dinas luar kota ya? gak apa-apa, makan dulu. Aduh, ternyata Shen Shinro hamilnya anak. Papaku. Sopan santun makan saja nggak ada, kamu sekarang bukan lagi anak desa liar, perhatikanlah image pribadimu. Iya pak, akan saya ingat. Tua bangka, berani-beraninya kamu menegurku, udah tua-tua. Masa tidak malu pacaran dengan cewek muda? Bahkan berani tanpa malu mesum dengan orang lain di rumah. Bersekongkol menggelapkan aset mama. Kalau dilihat-lihat, Shen Shinro kok mirip banget sama Yan Zhenguo, si White Moonlight itu. Waduh, pria di keluarga ini gimana sih? Sama-sama suka si cewek polos ini. Ya ampun, mama kasihan banget. Nikah sama pria ambisius yang gak mencintainya. Akhirnya dirampas hartanya, si brengsek malah kolaborasi dengan orang lain. Bikin mama jadi wanita jalangan. Nggak mungkin. Papaku kok bisa? Kamu ngomong apa sih? Jangan fitnah papa. Kakak kedua, saya bilang apa? Kamu, sudah sana. Hari ini ada apa sih? Pada kesurupan semua. Makan. Paman, jangan marahi kakak kedua. Semuanya gara-gara saya siang berselisih dengan kakak, jadi bikin dia marah. Kakak, siang tadi saya yang salah, jangan marah lagi ya. Sup rebusan Tante Wu enak, saya ambilkan untukmu. Si Green Tea ini sehari nggak acting kayaknya nggak bisa hidup. Sebentar lagi dia pasti bakal tumpahin supnya, terus nangis bilang. Saya sengaja mendorongnya. Shinro mau menjebaknya? Nggak mungkin lah. Kakak, Makasih adik. Beneran seperti yang dia duga. kakak, ngapain kamu sengaja dorong saya? Dia ternyata benar-benar bisa memprediksi Shinro akan bilang begitu. Jadi, Shinro dan papa, kalau memang begitu, berarti anak dalam kandungan Shinro beneran anak papa. Tapi saya, kan sudah lama mengungkapkan perasaan ke Shinro. Masa dia bisa? Nggak mungkin, saya dan Zenko sudah berpuluh tahun bersama. Cintanya sekuat baja, dia pasti nggak mungkin berbuat hianat. Paman, apa kakak nggak suka sama saya? Ya memang, lagian selama bertahun-tahun di rumah ini, kalau selalu anggap saya seperti anak kandung sendiri. Kakak tidak suka aku itu wajar. Kamu ngapain sih? Cepat minta maaf ke Shinro. Tangan kamu gak apa-apakan. Mau aku panggilkan dokter gak? Ada apa sih? Aduh. Kenapa sampai gosong begini? Aduh kakak Wu. Di rumah ada salep luka bakar gak? Ada aku ambil ya? Nona kedua tenang saja. Salep luka bakar ini sangat manjur. Pasti tidak akan ada bekas luka. Di rumah ada kakak Wu, kamu jadi tenang. Kakak Wu ini, kok kayak pernah lihat ya? Ternyata papa punya orang lain lagi, pria brengkok ya memang brengkok. Yang tua maupun yang muda tidak ada yang dilewatin. Jijik banget, di depan mama masih saling pandang. Gak heran si tua ini, padahal sudah lama pulang. Tapi baru sampai rumah sekarang, ternyata di tengah jalan sama Tante Wu di hotel ya. Tanda di tubuh Tante Wu ini terlalu jelas.
Kerah baju aja nggak bisa nutupin. Nyonya gak apa-apa kan? Kamu, Sayal. tanda di leher kamu, siapa yang bikin? Ini privasi saya. Aduh istri, suami kakak kan sudah hilang cukup lama, dia punya kekasih. Itu wajar, kamu tanya begitu, apa nggak kurang sopan? Aku lagi ngomong sama dia. Kamu ikut campur apa? Hari ini, kamu harus jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, aku akan langsung pecat kamu, Nyonya. Aku sudah bekerja di rumah ini belasan tahun. Selalu bekerja dengan rajin. Kenapa hari ini kamu begitu menghina aku, menghina kamu? Padahal kamu yang mencampuri. Tante Wu, apa itu Om Yang? Mengantar kamu pulang waktu itu, aku ingat kamu bilang, kamu dan dia satu kampung. Ya itu dia, kami kan belum nikah. Kalau sampai tersebar, takut orang lain menertawakan. Aduh sudah, kamu pergi kerja saja, istri jangan marah. Buat apa marah sama pelayan, duduk-duduk. Mama jangan marah, makan dulu saja. Shen Xinro ini sama Tante Wu. Bukan saudara, ngapain bela dia? Apa takut kalau Tante Wu pergi? Nggak ada yang bantu dia kasih obat ke Yang Chen. Wanita ini benar-benar licik. Sudah kamu, jangan ngomong sembarangan di sini. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Kamu. Kakak masih sempat menghibur orang lain. Ginjalnya sendiri rusak karena diracuni oleh Kak Wu. Dan Shen Xinro juga tahu soal ini. Tapi demi membuat anak dalam kandungannya naik tahta, dia tidak mau mengingatkannya. Penyakitku ini akibat dijebak. Dan dia masih mau pakai ginjalku untuk selamatkan nyawanya. Tapi aku sudah dikibulin sama Shen Xinro. Jadi tertular hepatitis B, mustahil bisa donasi ginjal untuknya. Satu-satunya yang match cuma Papa. Tapi, dari awal Papa memang nggak berniat donasi untuknya. Bahkan memalsukan hasil pemeriksaan. Kasihan banget. Salah, yang paling kasihan itu aku dong. Sekarang yang dia mau, itu ginjal gue. Kamu masih makan aja. Kamu. Huai Chuan, kok kamu datang? Cepat masuk. Paman dan Bibi, orang tuaku menyuruhku kemari untuk bahas urusan tunangan dengan Xinro. Ini pasti tunangan Shen Xinro yang sering dikibulin itu ya? Ganteng sih. Cuma seleranya agak aneh. Shen Xinro jago banget. Bisa membujuk mama sampai kasih calon pasangan serumah yang sebermutu ini ke dia. Cuma, tunangannya hamil anak si tua bangka. Di kepala Gu Huai Chuan, bisa dibuka peternakan sapi nih. Tadi siapa yang bicara? Ini siapa? Si Tua Gu. Aku perkenalkan, ini adik kami yang baru saja dari desa. Kami temukan. Gue ingetin ya. Coba selidiki tunanganmu baik-baik. Suara perempuan yang baru saja dengar bilang. Shen Xinro hamilnya. Anak si tua bangka. Di keluarga ini cuma Yan Zhenguo yang tua. Yan Shuo suruh aku selidiki tunanganku. Jadi dia dan Xinro ada masalah? Halo. Aku Gu Huai Chuan. Walaupun ini anak yang ditemukan dari desa. Tapi masih kelihatan sisa-sisa kecantikan Tante Song waktu muda. Wah mana bisa menang melawan. Xinro kami. Cowok ganteng segini masih perjaka. Shen Xinro sampai nolak, buta banget matanya. Dia kok tahu aku masih perjaka? Dan dia bahkan gak buka mulut. Apa ini suara hatinya? Ya sudah Huai Chuan, sudah datang ya, ayo. Duduklah makan bersama. Tidak perlu, Paman. Hari ini saya datang tiba-tiba. Lain kali saya akan datang bersama orang tua saya. Baiklah. Kakak Huai Chuan. Tolong cari tahu tentang Shen Xinro. Semua aktivitasnya baru-baru ini, terutama interaksinya dengan lawan jenis. Saya akan mengantar kakak Huai Chuan. Istri, aku baru ingat, ada urusan di kantor. Aku akan ke kantor sebentar. Urusan apa yang begitu mendesak? Makan belum selesai. Aku akan segera kembali. Kejar-kejaran, si rubah tua ini lari lebih cepat dari kelinci. Sepertinya takut orang lain tidak tahu tentang urusan pribadinya. Mama, kakak, aku sudah selesai makan. Aku akan istirahat dulu di atas. Mama, kakak, apakah kalian semua bisa mendengar? Yan Zhao berbicara. Kalau begitu,
ayah dan Shinro. Baiklah, mari kita pergi ke kamar Shinro. Lihat apakah yang dikatakan Yan Zhao benar atau tidak. Mama, semua tempat yang bisa menyembunyikan sesuatu sudah dicari. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sudah kubilang, Shinro itu anak yang manis dan lucu. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak senonoh itu? Semua salah Yan Zhao. Bicara hal-hal yang tidak jelas, tentang anak, tentang cinta. Membuat kita seperti orang bodoh, berantakan di sini, Mama. Yan Zhao ini, dia terlalu lama di panti asuhan. Pasti ada yang tidak normal di pikirannya. Dia baru kembali dan sudah membuat kebohongan ini. Membuat rumah kita berantakan, HMPH. Baru kembali sudah memecah belah keluarga kita. Aku hampir tertipu olehnya. Nanti kalau ada kesempatan, pasti akan kuajari dia. Berani-beraninya menjelekkan nama Shinro. Mama, kakak, kalian sedang bersih-bersih? Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu bicara sembarangan di sini. Kami tidak akan mengacaukan kamar seperti ini. Aku bilang apa? Hari ini aku bicara hanya dengan satu tangan. Bisa dihitung. Sudah, kakak, aku akan ambil air dulu. Tidak ngobrol dengan kalian lagi. Mau menangkap basah, ngapain di sini berantakan? Shinro sekarang. Hampir sampai di kantor si tua itu. Beberapa menit lagi. Mereka akan bermain di sofa kulit itu. Kamu bilang apa? Shinro di kantor Zenkuo? Aku tidak bilang apa-apa. Mama, Jangan pura-pura, tadi kamu jelas-jelas. Ibu, Shinro bukan tipe orang seperti itu. Pasti dia lagi berulah, benarkan Bu. Ini semua cuma omongan satu sisi dari Yan Zhao. Kita tidak boleh dibawa-bawa olehnya. Baiklah. Kalau begitu, saya akan pergi melihat sendiri. Kalian semua ikut saya. Dan kamu juga. Kalau ternyata tidak ada apa-apa, kamu tidak akan saya maafkan. kalian. Begitu turun pesawat, langsung cari Tante Wu. Tidak cari saya. Katakan. Apa kamu sudah lupa sama saya? Masa sih? Ini kan saya sudah datang menemani kamu. Kamu santai saja. Membiarkan saya sendirian di sisi si wanita tua itu. Hari ini, kamu harus benar-benar mengganti saya. Tenang, saya sudah suruh sekretaris jaga di pintu, siapapun. Tidak bisa masuk. Saya kaget setengah mati. Kamu jahat sekali. Nyonya, kenapa Anda datang? Yan Zhenkuo mana? Di dalam? Ayah. Tapi, bos Yan sedang membicarakan kerjasama penting. Tidak bisa diganggu. Kerja sebesar apapun tidak lebih penting dari ibu saya. Nyonya, keluarga Yan, bos Yan sudah bilang khusus. Jangan ganggu siapapun. Anda, jangan susahkan saya. Mina Yuzan, saya tanya, siapa sebenarnya orang di dalam? Wah, siang-siang sudah buru-buru ya. Maaf Paman, tidak kepanasan kan? Ah, tidak apa-apa. Kalian sedang apa? Tent. Kalian, kenapa datang? Saya baru saja menuangkan air untuk Paman, tidak sengaja tumpah ke bajunya. Nyonya, kenapa Anda datang? Lihat kan Bu, saya bilang. Shinro tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Salah kamu, cari-cari masalah, sampai kami. Hampir salah paham dengan Shinro. Shinro, tanganmu tidak kepanasan kan? Saya tidak apa-apa. Bodoh, otakmu cuma buat hiasan ya? Shinro bilang. Tapi dia pergi mengantar tunangannya. Sekarang dia di sini, aneh kan? Iya, Shinro baru saja bilang. Tapi dia pergi mengantar Huai Chuan. Bukannya kamu pergi mengantar Huai Chuan? Kenapa kamu datang ke kantor?
Why? Kakak Huaichuan. Tahu paman akan datang ke kantor, kebetulan. Jadi mampir untuk bahas kerjasama, sebelum kalian datang. Huachuan baru saja pergi. Sudahlah Bu, semua ini gara-gara Yan Sao di sini. Mengadu domba, cuma bisa memprovokasi. Baru pulang beberapa hari, rumah jadi berantakan. Cinta buta, gak heran dibodohi Shen Xinro. Dibuat berputar-putar, kalau dia tahu. Pakaian dalam Shen Xinro masih disembunyikan di bawah bantal sofa. Pasti dia akan menangis sampai pingsan di toilet. CK. Ada sesuatu di bawah sofa. Sayang, sofa ini sudah lama. Nggak dibersihkan, takut tanganmu kotor. Kakak, Yan Zhenguo, jangan pura-pura di sini. Aku ingin tahu, apa sih yang disembunyikan di bawah sofa ini? Barang yang gak pantas dilihat. Ayah, Xinro, kalian ternyata. Kamu jelaskan sekarang. Paman, jangan-jangan kamu benar-benar melakukan sesuatu yang menyakiti tante? Ngapain ngomong begitu? Kesetiaanku pada tante, langit dan bumi yang jadi saksi. Ini sampel produk yang dikirim klien pagi ini. Yan Zhenguo, kamu berbohong tanpa persiapan. Sampel apa yang akan muncul di sofa kantor direktur utama? Maaf Bos Yan, ini sampel dari klien pagi ini. Katanya ingin Anda melihatnya langsung. Desain dan kualitas, saya terlalu sibuk. Sampai lupa meninggalkan satu di sini. Ini kelalaian saya. Lihat kan, sudah kubilang, ini cuma salah paham. Siawang, kadang kerjanya. Ceroboh, tenang, nanti saya tegur dia. Benar kok. Lihat ini. Xinro kamu kenapa? Winru, Bu, Winru pingsan. Kamu diam aja. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi Xinro? Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba gula darah rendah. Ini Shen Xinro. Anak siapa sebenarnya yang dia bawa? Dokter, bagaimana dengan anak di perutnya? Anak. Dalam laporan pemeriksaan kesehatan Nona Shen, tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Sepertinya aku salah paham tentang Xinro. Orang tua itu benar-benar tidak ada celah. Itu orang yang membuat laporan palsu untuk ayah. Sekarang pasti membantunya berbohong. Cukup. Baru saja kamu memfitnah Xinro. Sekarang kamu menuduh dokter. Apa kehamilan? Apa laporan palsu? Ayahmu sangat mencintai kakakmu. Bagaimana mungkin sengaja tidak mau mendonorkan ginjalnya? Menurutku kamu hanya mencari-cari kesalahan. Ingin menghancurkan keluarga kita sepenuhnya. Baru kamu puas. Ibu, jangan marah. Xinro seharusnya sudah bangun. Kalian pergi melihatnya. Aku akan membawanya keluar untuk berbicara. Ayo. Kenapa kamu selalu bermasalah dengan Xinro? Hei, kakak, hampir kena lemparan dari atas. Haruskah aku mengingatkannya? Tidak terlalu ingin, tapi pemandangan darah dan daging bertebaran. Benar-benar mempengaruhi selera makan. Kamu malah mengutukku, menurutku kamu benar-benar. Hei Tai. Ah. Kamu benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana mungkin ini? Kakak, lebih baik kamu melakukan lebih banyak kebaikan untuk menumpuk pahala daripada bertanya padaku. Siang bolong begini, hampir saja tertimpa pot bunga. Apa yang sebenarnya terjadi? Xinro, masih ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Tante. Hanya perutku sedikit lapar. Makan malamnya sedikit, wajar saja gula darah rendah. Ayo, kita beli makanan untuk Xinro. Baik. Untung aku cepat bereaksi, kalau tidak pasti ketahuan. Kenapa mereka tiba-tiba datang ke kantor hari ini?
Aku juga tidak tahu. Mereka tidak hanya tahu tentang laporan palsu yang aku buat, bahkan kehamilanmu. APA? Untungnya, aku sudah mengatur dokter untuk bekerja sama denganku, sehingga menghilangkan kecurigaan mereka. Kita sembunyi sebegitu dalam. Bagaimana mungkin mereka tahu? Jangan-jangan ada yang membocorkan rahasia? Yans Hao. Pasti Yans Hao. Baru saja dia kembali, dia sudah tahu semua yang kita selidiki. Mungkin dia juga tahu kita memindahkan harta. Tidak bisa. Jika dia memberitahu Song Yashe, kita semua selesai. Hei, rencana dipercepat. Mama, kenapa kamu di sini di malam hari, memberi makan nyamuk? Aku peringatkan kamu, mulai sekarang. Kamu tidak boleh menyusahkan Shino lagi. Untuk hari ini, aku maafkan karena kamu baru pulang. Tapi jika kamu mengulanginya lagi, aku tidak akan segan-segan. Mengerti, Mama? Ah, Mama memang terlalu baik. Dua orang itu hampir selesai memindahkan harta, tapi Mama masih saja dimanfaatkan. Ah, tidak apa-apa, Mama. Jika kita bangkrut, aku akan menafkahimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menari di tepi jurang. Siapa yang bilang aku baik hati? Jangan bilang lagi tentang menari di tepi jurang. Mama, aku tidak mengatakan apa-apa. Mungkin Mama salah dengar. Jangan mencoba membodohiku. Baru saja kamu bilang, mereka sedang memindahkan harta. Mama, Sure, kamu juga mendengarnya kan? dia bilang. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Zhao Zhao, cepat kembali ke kamar dan istirahat. Mama, dengarkan aku. Hari ini di rumah sakit, aku hampir terkena vas bunga. Untungnya aku mendengar suara hati Yan Zhao lebih dulu, sehingga bisa menghindar. Maksudmu, Yan Zhao benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Setelah pulang, aku berpikir lagi. Tingkah laku ayah dan Shinro memang agak aneh. Mungkin apa yang dia katakan tentang pemindahan harta bukanlah omong kosong. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lebih baik percaya daripada tidak percaya. Mama, dulu waktu muda, kamu adalah CEO Group. Kenapa tidak kembali mengambil alih perusahaan, sekalian memeriksa? Apakah yang Yan Zhao katakan benar? Mama, apa yang ingin kamu umumkan? Kenapa harus turun untuk sarapan? Aku memutuskan, mulai hari ini, aku akan kembali mengambil alih perusahaan. Tidak bisa. Tante, urusan perusahaan sangat sibuk. Kamu sudah lemah secara mental, aku khawatir tubuhmu tidak kuat. Benar, istriku. Perusahaan belakangan ini. Bisnisnya agak rumit, dan kamu sudah lama tidak ke perusahaan. Banyak situasi yang kamu tidak kenal. Dulu aku bisa membuat perusahaan besar dan kuat, sekarang juga bisa. Kenapa kalian berdua begitu tegang? Takut aku menemukan sesuatu. Tentu saja takut kamu menemukan aib mereka. Keduanya seperti anjing birahi, melakukannya di mana saja. Bahkan tidak tahu ada kamera di kantor. Dan kelemahan mental ibu, sebenarnya ayah. Yang sengaja membeli obat agar ibu keluar dari perusahaan. Sheng Xinro mencari dokter tradisional untuk ibu. Tapi tidak bisa diandalkan, resepnya malah memperburuk kondisi. Tidak heran setelah bercerai, ibu masih punya energi jadi penyiar. Tidak minum obat, tubuhnya jadi lebih baik. Bisakah kamu tidak menyebut 3 kata itu lagi? Dan kamu, tahu posisimu, aku kembali ke perusahaan atau tidak. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Maaf tante, saya membuat Anda marah. Saya akan mengurung diri sendiri. Xian Rao. Wow, akhirnya rahasia akan terbongkar, tapi kakak kedua ini. Bukan ayah yang tidak tahu, karena anaknya memiliki darah keluarga yang, sayangnya akhirnya tidak baik. Setelah dimanfaatkan, dia dianggap mengganggu dan dibunuh. Lalu dibuang ke selokan. Anjing penjilat, sampai akhir tidak mendapatkan apa-apa. Duduk. Aduh sayang. Shinro juga bermaksud baik. Kenapa kamu marah besar? Mengomentarinya sedikit kenapa? Kamu terlalu membelanya. Jangan-jangan dia pacarmu? Apa yang kamu bicarakan? Kalau mau kembali ke perusahaan juga boleh. Aku akan ke Haicheng untuk urusan kerjasama. Perusahaan akan aku serahkan padamu. Makanlah. Xian Rao. Kakak.
Apa tante tidak suka saya? Sejak kakak kembali, tante sudah marah berkali-kali pada saya. Saya tahu, mungkin ini agak melewati batas. Tapi saya benar-benar iri pada kakak. Dia bisa hidup sesuka hati di rumah, tidak seperti saya. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Kalau kamu merasa tidak nyaman tinggal di rumah, kamu bisa pindah. Kakak, kamu terlalu lugu, adik bilang begitu. Bukan ingin kamu mengusirnya, tapi ingin kamu menghiburnya. Kamu menguping pembicaraan kami. Saya hanya mau kembali ke kamar, tapi kalian bicara terlalu keras. Saya tidak peduli, jelas-jelas menguping. Orang desa memang orang desa, tidak punya sopan santun. Shinro, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Jangan lupa, dulu kamu tinggal di desa. Waduh, apa yang terjadi? Kakak ini sudah sadar ya? Atau cuma pura-pura menolak, tapi sebenarnya ingin dikejar? Kamu jangan terlalu sering nonton hal-hal yang tidak jelas. Kakak, aku kenal dekat denganmu. Kok bisa langsung menyentuhku seperti itu? Maaf ya, kebiasaan. Nanti aku belikan hadiah untukmu. Kamu pakai baju apa sih? Bahkan kakak juga melindungimu, Yan Zhao. Aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Xiao Wang tidak mengirim utusan untuk menjemputnya. Dia datang sendiri. Ahai, terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama, kita kan teman sekelas, wajar saja. Kali ini kamu sudah repot-repot. Mama. Ini siapa? Ini Paman Yo, Direktur Keuangan grup kita. Dia juga teman kuliahku. Halo Paman Yo, apa kabar? Paman Yo membantu aku beberapa hari ini untuk memeriksa catatan keuangan perusahaan, memang ada sedikit masalah. Nanti setelah ayahmu pulang, aku akan mengadakan upacara serah terima dan mengumumkan pengambil alihan perusahaan. Ini Yohai ya? Bawahan mama yang paling setia, dan diam-diam menyukai mama selama bertahun-tahun. Tapi, mama tidak memikirkan dengan baik. Bagaimana ayah bisa memindahkan harta di depan mata mama? Direktur keuangan kok tidak menyadarinya? Yohai ini sudah lama disuap oleh ayah. Masalah kecil di catatan keuangan itu juga jebakan untuk menjerat mama. Ayah sengaja mengatur Yohai untuk mendekati mama. Hanya ingin mengambil bukti dalam 2 hari ini, lalu menuduh mama berselingkuh dalam upacara serah terima. Sehingga bisa bercerai dengan alasan yang masuk akal dan mengambil alih perusahaan. Setelah mama jatuh, Yohai ini malah menjadi pendukung utama mama, kemudian mengajak mama bertemu secara pribadi. Dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengurung mama, menyiksanya selama beberapa hari. Astaga, orang-orang paruh baya di dunia ini kok bisa sehebat ini ya? Tapi harus diakui, cerita cinta paksa ini cukup menarik. Kamu. Paman Yo, hari ini semua pembantu di rumah libur. Jadi tidak bisa menjamu Anda makan. Baiklah, kalau begitu Yuji. Besok pagi aku akan menjemputmu. Mama, kalau benar seperti yang dikatakan Yan Zhao, kita harus bagaimana? Berani menghitungku? Pikir aku ini vegetarian? Show yar. Masih ingat apa yang Yan Zhao katakan? Ada kamera di kantor? Ya. Kalau 2 hari lagi di upacara serah terima, Yan Zhengguo tidak membuat masalah, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau dia benar-benar seperti yang Yan Zhao katakan, berani memfitnahku, maka aku akan membuatnya menanggung akibatnya sendiri. Keluarga yang sungguh beruntung, suami istri sangat harmonis. Selama bertahun-tahun. Bukan begitu? Yan Zhengguo itu cuma pria desa yang beruntung. Kalau bukan karena bantuan Bosong, dia tidak akan bisa seperti sekarang. Begitu Bosong mundur, dia langsung mengubah perusahaan menjadi grup keluarga Yan. Siapa yang tidak tahu rencana apa yang ada di pikirannya? Semua, aku bisa seperti sekarang ini, memang tidak lepas dari dukungan Yazi selama bertahun-tahun. Tapi, perubahan nama grup adalah hasil diskusi kami berdua. Hanya agar anak-anak bisa mewarisi bisnis keluarga, tidak ada niat lain. Dia bisa mengatakan hal itu, apakah aku salah menuduhnya? Yan Zhengguo, dulu kau hanya anak desa miskin. Waktu berlutut memohon ibumu, celana dalammu masih ada tambalannya. Sekarang pakai jas mahal, bicara pun sudah seperti orang terhormat. Selanjutnya, mari kita sambut ketua grup keluarga Yan. Yan Zhengguo, untuk memberikan sambutan. Semua, aku tahu di hati banyak orang. Aku tidak pantas untuk Yazi. Ya, dia berasal dari keluarga terhormat, sementara aku hanya anak desa miskin, dulu.
Dia menentang keluarganya dan memutuskan untuk bersamaku, jadi selama bertahun-tahun. Aku selalu bersyukur padanya, menghargainya. Ayo, orang tua, mulailah pertunjukanmu, aktingmu. Sungguh sayang tidak mengejar impian di dunia akting. Tidak heran wanita di sekitarmu terpesona padamu. TAPI. Yang tidak pernah aku sangka adalah wanita yang selalu kusayangi ini. Dia ternyata melakukan pengkhianatan terhadap keluarga dan berselingkuh dengan bawahan. Jadi hari ini aku memutuskan, aku akan bercerai dengannya. Bos Song, apakah yang dikatakan Bos Yan benar? Apakah Anda benar-benar berselingkuh? Bos Song, apakah Anda mengambil alih perusahaan? Karena hubungan dengan Bos Yan sudah retak? Bukan. Tante, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang menyakiti paman? Kemarin aku pergi ke kantor untuk mengenakan sarang burung walet untukmu, dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu dan Direktur Keuangan Perusahaan, Yohai. Kalian berdua di kantor. Ini benar-benar gila, orang tua ini dan si bunga kecil ini. Takut ibu kembali berkuasa, malah ingin bertindak duluan. Ngomong-ngomong, ibu dan Yohai itu. Ah, semoga ibu bisa menjaga dirinya, kalau tidak nanti ada lagi. Cinta paksa di usia paruh baya, gambarnya terlalu indah untuk dibayangkan. Ibu, kamu benar-benar dengan Yohai? Tidak, jangan dengarkan omongan Yan Zhao. Aku. Ya ampun, Bos Song benar-benar selingkuh. Tidak heran tiba-tiba ingin mengambil alih perusahaan, ternyata ada udang di balik batu. Ingin menguasai harta dan wawancara berita dulu, teman-teman. Ibu saya pasti tidak pernah mengkhianati keluarga, semua ini hanya tuduhan tanpa bukti. Benar, karakter Bos Song. Kita semua tahu betul, hanya dengan beberapa rumor. Mau membuat kita percaya, apakah itu tidak terlalu gegabah? Apa ini? Apa ini? Apa semua ini? Tapi Tante sudah bekerja sama dengan Direktur Keuangan Yohai untuk memindahkan semua aset perusahaan. Memindahkan aset. Hal seperti ini bisa dilakukan, bukti-bukti ini. Semua saya dapatkan dengan risiko besar, saya tahu. Mungkin semua tidak percaya padaku, tapi aku tidak bisa. Hanya dia melihat perusahaan dikosongkan. Melihat jerih payah paman selama ini sia-sia. Wow, air mata langsung keluar, tidak heran. Dia begitu berjuang membantu Yan Zhengguo. Lagi pula, dia adalah anak dari cinta pertama Yan Zhengguo. Dan orang lain. Ibu kandungnya meninggal muda, ayah kandungnya tidak peduli. Sekarang dia harus bergantung pada Yan Zhengguo. Si kaki besar ini. Ibu, Yan Zhengguo. teman-teman, sebenarnya aib keluarga tidak boleh diumbar. Tapi siapa sangka, Song Yassi bisa sejauh ini. Awalnya aku masih ingat, hubungan suami istri selama ini. Tidak ingin membuat kita berdua malu. Tapi tidak disangka, dia malah ingin mengosongkan grup perusahaan Yan. Song Yazi, apa yang sebenarnya terjadi? Perusahaan juga milik kita, kamu berani mengambil sendiri. Benar, kami dulu mempercayaimu, baru membiarkanmu mengelola perusahaan. Tapi kamu malah melakukan hal seperti ini. Cara yang licik untuk menuduh orang lain dulu. Menyiram semua kotoran ke ibu, nanti semua pemegang saham hanya akan menagih utang ke ibu, tidak heran penyakit ginjal kakak. Sebenarnya tidak terlalu parah, tapi malah meninggal setengah tahun kemudian. Ternyata untuk mengumpulkan uang, mati karena kelelahan. Ibu, kakak, ini sebenarnya bagaimana? Yan Zhengguo, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu benar-benar mau memfitnahku seperti ini, merusak muka. Fitnah. Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku. Baik, hari ini biarkan semua orang melihat. Bagaimana kamu mengkhianati pernikahan kita? Baik, mari kita lihat siapa yang mengangkat batu. Memukul kakinya sendiri. Di dalam sini adalah bukti perselingkuhanmu. Sebelum aku melihat isinya, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengkhianatiku. Iya Tante, Paman selalu menurutimu. Tahu kamu sakit, sendirian membangun usaha di luar. Waktu itu dirawat karena pendarahan lambung, malah menyuruhku menyembunyikan dari kamu. Takut kamu khawatir, kamu, bagaimana bisa melakukan hal yang menyakiti Paman? Orang tua ini bukan karena bisnis sampai berdarah-darah. Dia main dengan cewek cantik, minum dan makan obat. Minum sampai dirawat dan kena penyakit kotor. Untung ibu sudah lama tidak satu kamar dengannya. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi penyiar wanita nanti? Isi di dalam ini, kamu jangan sampai mengeluarkannya. Kalau kamu keluarkan, keluarga kita hancur. Hahaha, keluarga kita hancur saat kamu melakukan hal-hal yang memalukan ini. Kenapa kamu tidak berpikir menghancurkan keluarga kita? Menggen Kerkingku. Yan Zhengguo,
Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Aku melahirkan anak-anakmu, membantumu selangkah demi selangkah. Mencapai puncak bisnis. Kamu benar-benar mau membongkar aib ini. Di depan anak-anak. Semuanya. Maaf. Seharusnya tidak membahas hal seperti ini di sini. Tapi perbuatan Song Yasi tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakiti pemegang saham dan karyawan perusahaan. Hari ini, aku akan membongkar aib keluarga. Wah. Cepat foto, ini berita utama, ya ampun. Seru banget ya. Tidak, bukan. Di video itu, bukankah itu direktur utama keluarga Yan? Yang di samping itu, wah. Pantasan tadi mati-matian membela paman. Ternyata malamnya sangat berbakti ya. Bukan begitu, ini semua hasil sintesis AI. Cepat matikan, matikan. Kamu pasti menyuap teknisi. Membuat video palsu. Menjebak saya. Wah. Benar-benar orang yang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Sampai saat ini masih bisa menuduh orang lain. Ya, si tua ini bahkan berani membawa selingkuhannya ke sampingnya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Menjebak, kamu pantas mengatakan dua kata itu? Kamu dan anak perempuan wanita itu berhubungan. Dan menggunakan nama kasihannya, membawanya ke samping saya. Yan Seungwoo, kamu benar-benar berani. Kamu, bagaimana bisa? Sekarang untuk mengambil alih keluarga, kamu merencanakan ini. Menyudah saya berselingkuh dengan bawahan, menyudah saya menggalakkan harta. Ini hanya cara kamu saja. Hal ini disembunyikan dari saya begitu lama, bagaimana dia bisa tahu? Kamu memfitnah. Kamu mengatakan ini, sekarang hanya untuk merusak nama baik saya. Agar bisa mengambil alih grup. Saya memfitnah? Kalau begitu lihat ini. Semuanya, ini adalah catatan lengkap Yan Seungwoo selama setengah tahun terakhir. Menggunakan akun lepas pantai perusahaan untuk mentransfer aset ke luar negeri. Setiap transaksi. Sesuai dengan dia dan Shen Xinrou di luar negeri. Membeli properti dan saham. Harusnya ibu, waktu muda. Bisa meraih sukses di dunia bisnis, menikah dan melahirkan kami. Anak-anak yang cantik ini, tua masih bisa. Menghancurkan pria brengsek. Brengsek, ternyata kamu yang mengalihkan harta. Pantasan laporan perusahaan selalu rugi, ternyata ini ulahmu. Sebagai pendiri grup keluarga Yan, saya secara resmi mengumumkan, Yan Seungwoo memiliki moral yang buruk. Akan dikeluarkan secara permanen dari perusahaan. Sedangkan Shen Xinrou juga akan dikeluarkan dari keluarga Song. Saya memutuskan hubungan dengan ketiga orang ini. Chen Can. Yasi, saya salah, demi anak-anak. Biarin aku pergi, ya. Jangan sentuh aku, kamu sekarang seperti ini. Hanya membuatku merasa jijik. Hei, keluarkan dua sampah ini dari sini. Selamanya tidak boleh masuk ke perusahaan. Song Yeshi, kamu benar-benar ingin menghabisi aku? Jangan lupa. Aku adalah salah satu pemegang saham perusahaan, ingin mengusirku. Kamu harus tanya dulu pada pemegang saham lainnya, setuju atau tidak. Siphat keluarkan mereka. Kamu, lepaskan aku, dia pantas menerimanya. Sudah makan habis seluruh perusahaan, pantas. Pergi. Kamu. Bagaimana ini? Rencana kita begitu matang. Bagaimana mereka bisa tahu? Sekarang harus bagaimana? Jangan panik, bulan depan adalah ulang tahun kakek Gu. Beberapa tahun terakhir ini, kakek Gu sangat terobsesi dengan giok. Besok kebetulan ada acara penilaian harta karun. Asalkan kita bisa memilih satu. Hadiah yang disukai kakek Gu, pernikahanmu dengan keluarga Gu. Akan segera direncanakan, saat itu. Kita akan bangkit kembali. Ibu. Jangan menangis lagi. Kamu harus bangkit demi kami. Dan sekarang grup juga membutuhkanmu untuk memimpin.
Ya, Untuk Yanzen Kuo si sampah itu. Dia tidak layak membuatku sedih. Sebelumnya kita salah paham pada Zhao Zhao. Dia hidup di desa selama bertahun-tahun, pasti banyak menderita. Keluarga ini semua otak cinta, bagaimana mau maju bisnis? Tetangga sebelah sudah mulai bergerak. Nanti saat Gu Huaichuan jadi ayah, benar-benar sia-sia. kamu bilang siapa otak cinta? Aku sudah tidak suka Shen Xinro lagi. Sudah. Semua rilis berita kita dihapus, sepertinya ayah. Oh tidak. Sepertinya Yan Zhenguo dan Shen Xinro sudah mulai bergerak. Ibu, kita harus bagaimana? Dua otak cinta ini bahkan menyembunyikan dariku. Menyukai Shen Xinro begitu lama. Sepertinya tugas pernikahan dengan keluarga Gu hanya bisa jatuh pada Yan Zhao. Ashuo, beberapa hari lagi, keluarga Gu akan mengadakan acara penilaian harta karun top. Kamu bawa Zhao Zhao pergi. Harus beli giok kaisar hijau yang paling mahal itu. Untuk diberikan kepada kakek Gu sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-70. Iya, Gu. Aku boleh belanjain. Banyak-banyak uang, ya? Kenapa harus bawa Yan Zhao? Dia cuma anak desa, ngerti apa soal harta karun? Kalau nggak bawa Zhao Zhao, berarti harus bawa kamu yang lagi kasmaran ini? Acara penilaian harta karun ini adalah penampilan pertama Zhao Zhao kembali ke keluarga Song. Harus serius dan megah. Ini momen yang paling tepat. Baju apa ini? Sesak nafas aku. Jalan kayak nil ekor ikan mati. Mending pakai selimut aja. Tahan dulu, sebentar lagi selesai. Sejak kakak sadar akan wajah asli ayah dan anak itu, matanya jadi lebih jernih. Atau mungkin, karena nggak ada lagi obat dari Tante Wu, tubuhnya jadi lebih sehat. Kayaknya nggak perlu ambil ginjalku deh. Kak, ikut acara besar kayak gini, pasti kaget ya? Maklum, kan anak desa. Ya iyalah, anak liar yang tumbuh di desa. Mana ngerti soal harta karun. Hari ini, kami udah undang Master Wang, ahli harta karun. Kalau nanti nggak bisa menilai, kami bisa minta Master Wang bantu kalian menilai, biar nggak maluin keluarga Song. Ini bukan adikku ya? Setelah kejadian besar kayak gini, masih berani datang ke sini. Jangan-jangan karena acara ini rame. Biar kalian berdua yang mesra ini bisa main sandiwara lagi. Cepat juga kalian bergerak. Tahu nggak bisa untung di keluarga Yan? Langsung ke sini cari barang buat keluarga Gu. Biar cepet nikahin Shen Xinro. Keterlaluan. Ini tempat apa? Nggak boleh sembarangan. Pak Yan, jangan buru-buru marah. Adikku bilang apa yang nggak benar? Kak, kenapa sekarang kamu juga bela dia? Dia cuma anak liar yang ditemuin di jalan, apa karena dia punya darah yang sama dengan kamu? Kamu jadi pilih kasih? Padahal, selama ini, yang selalu ada di sampingmu itu aku. Kamu udah hamil anak si tua itu. Masih berani ngomong gitu? Tapi kalau kakak ginjalnya nggak bagus, dia dan Shen Xinro udah jadi deh. Hubungan darah memang tidak tergantikan. Kamu sudah lama tinggal di keluarga Yan. Kami juga tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu sendiri yang tidak pernah puas, menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Termasuk pernikahanmu dengan keluarga Gu. Apa yang kalian inginkan? Aku beritahu kalian, kakak Huaichuan mencintai seseorang. Selalu aku, kalian jangan berharap bisa merusak janji pernikahan kami. Rame sekali. Ternyata acara penilaian harta malam ini lebih seru dari yang kubayangkan. Kakak Huaichuan, kenapa kamu datang? Nona Yan, kejadian kemarin. Aku mendengar beberapa rumor. Kakak Huaichuan, jangan percaya pada rumor. Mereka semua ingin menjebak kami. Mereka ingin mengusir paman dari grup. Benar, Huaichuan, jangan karena perselisihan internal antara aku dan Yasi mempengaruhi hubunganmu dengan Xinro. HMPH, Shen Xinro ini. Dia punya cinta kakak pertama dan kedua. Dan juga Gu Huaichuan. Pasangan pernikahan berlian ini. Suka apa sih dengan Yan Zhenguo? Pria tua ini, apa sih yang dia sukai? Apakah karena dia tua? Atau karena dia tidak mandi? Awalnya aku menganggapmu sebagai saudara.
Tapi kamu malah ingin menikamku dari belakang. Jangan dengarkan omongan Cao Cao. Tidak, kamu bisa mendengar pikiran Yan Zhao. Cek, kakak pertama dan Gu Huaichuan berdiri bersama. Benar-benar contoh pangeran dari lingkaran elit, kalau aku yang memilih. Pasti aku pilih Gu Huaichuan. Soalnya bahunya lebar, kakinya panjang, dan pantatnya seksi. Terlihat subur, dan siapa yang tahu kalau kakak pertama tidak bisa? Ada apa dengan kakak pertama? Selamat datang di acara penilaian harta malam ini. Batu giok mentah di sini bisa dipilih sesuka hati. Setelah transaksi selesai, bisa langsung dibawa pulang. Sekarang silakan berbelanja dengan bebas. Cao Cao, ayo kita lihat. Keluarga Gu memang kaya raya, banyak barang bagus. Batu mentah ini benar-benar luar biasa. Lihat. Batu tua, airnya cukup, pasti. Batu giok es tinggi dengan warna hijau, benar-benar top, Pak Wang. Anda harus yakin, kalau memang bisa menghasilkan barang bagus. Pasti ada untungnya buat kamu. Bo Xion, tenang saya. Saya sudah puluhan tahun di bidang ini. Jumlah kali saya salah menilai bisa dihitung dengan jari satu tangan. Batu ini pasti tidak salah. Ada terlalu banyak kotoran di dalamnya, dan kualitas airnya jelas tidak bagus. Barang seperti ini, masih berani ditawarkan sebagai pengganti? Kamu mengerti tentang giok? Kakak Huaichuan, jangan sampai kamu ditipu oleh kakak ini. Dia baru saja keluar dari panti asuhan, mungkin belum bisa membedakan giok dan kaca. Masih belum bisa membedakan. Master Wang adalah ahli penilaian top yang diakui di industri ini. Giok yang dia tangani tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin kakak ini berani meragukannya? Sejak diusir dari rumah, hidupnya sudah susah. Masih saja percaya begitu saja pada omongan orang lain. Hati-hati tertipu sampai habis-habisan. Kamu, baiklah, berani tidak kita adu? Kita pilih satu batu di sini. Siapa yang bisa mengeluarkan giok dengan kualitas tertinggi, dialah pemenangnya. Dan yang kalah tidak hanya harus membayar, tapi juga harus pergi dari kota ini. Shen Xinro, kamu mau apa lagi? Si gadis kecil ini cukup bersemangat. Baiklah. Pas untuk merendahkan kesombonganmu. Ayo kita adu. Nanti kalau adik kalah, jangan sampai kamu berlutut memohon padaku. Nanti riasan wajahmu rusak, jadi tidak cantik lagi. Kakak, tenang saja. Sedang bingung tidak ada kesempatan untuk mengusir si jalan ini. Jauh dari kakak Huaichuan. Ini benar-benar pertolongan dari langit. Master Wang, pertandingan ini harus menang, tidak boleh kalah. Kamu harus benar-benar memilih batu yang bagus untukku. Kalau aku menang, imbalan yang aku janjikan sebelumnya akan kulipat gandakan. Tenang saja, Nona Shen. Batu yang aku pilih ini, warnanya merata, tidak ada cacat atau kotoran. Pasti barang langka yang tidak ada duanya. Bagus sekali. Yan Zhao, dengan kemampuanmu, kamu berani melawanku? Nanti kalau kamu kalah, lihat bagaimana kamu bisa bertahan di kota ini. Ini dia. Kakak, kamu terlalu gegabah. Yang kalah harus membayar. Kakak punya uang sebanyak itu? Apapun keputusan Cao Cao, keluarga Song akan mendukung sepenuhnya. Memang benar gadis liar dari desa, asal pilih batu. Berani adu dengan Master Wang, HMPH. Kayaknya mahar Song Yishi. Bakal habis dihambur-hamburin sama kamu. Kalau mau judi, judi yang gede. Yang kalah, harus kasih semua hartanya ke yang menang. Baru seru. Kak Huaichuan, kamu emang selalu ada buat aku. Betul, kalau judi ya judi yang gede. Yan Zhao, kamu berani nggak? Cao Cao, di sana mereka ada master yang bantu. Gimana kalau aku cariin beberapa ahli buat kamu? Yan Zhao, kamu hanker. Kamu cuma pembawa sial. Sejak kamu dibawa ke rumah kita, keluarga kita yang harmonis jadi berantakan karena kamu. Makanya dulu, kamu seharusnya tetap di desa, bertani aja. Dasar orang tua, berani-beraninya nyalahin aku. Mama ngasih aku berapa ya? Sekarang. Nggak enak nanya ke kakak deh. Kakak, jangan-jangan kamu sampai ngompol ya? Yan Zhao, kamu pilih batu aja, keluarga gue dukung kamu. APA. Gu Huaichuan ternyata dukung Yan Zhao. Padahal tunangan bos Gu. Bukan Shen Xinro ya? Ayah. Nah, ini bakal seru nih. Huaichuan. Dia cuma anak desa.
kamu malah dukung dia. Ayah Kak Huai Chuan. Dia nggak ngerti apa-apa. Kamu malah rela mempertaruhkan seluruh aset keluargaku buat dia. Tenang, aku nggak pernah bertaruh tanpa persiapan. Apalagi dengan kemampuanku yang bisa melihat isi batu. Nggak mungkin kalah. Karena kakak sudah pilih batu, kita mulai duluan siapa? Bebas. Santai aja, aku punya mata super. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu apa itu serangan level tinggi. Oak. Kalau gitu aku duluan ya. Pak Wang, silakan. Ya ampun, ini batu giok hijau. Kualitas top, harganya minimal 10 juta. Nah, ini bakal kaya raya. Iya. Bagus-bagus, emang jago Pak Wang. Giok kualitas top, kakak, kayaknya udah jelas siapa yang menang. Jangan lupa janji kita ya. Santai aja, ini belum selesai dipotong kok. Sial, bahan yang bagus ini. Hancur karena retakan ini. Iya, nilai aslinya. J Top yang bernilai puluhan juta, sekarang kuma bernilai beberapa puluh ribu untuk sisa-sisanya. APA. Bukannya kamu bilang ini adalah barang langka yang sangat istimewa? Kenapa sekarang cuma bernilai beberapa puluh ribu? Bos Yan, ini hanya kecelakaan. Tapi kamu tenang saja, batu itu kulitnya longgar. Tidak ada tanda-tanda bunga. Pasti itu batu sampah. Barusan Yan Hao bahkan tidak memilih dengan hati-hati. Asal ambil satu dan langsung memutuskan, pasti tidak sebagus milikku. Kakak, kalau begitu, Master Wang sudah bilang, cepat buka batu kamu. Dan lihat. Biarkan kita semua melihat. Supaya bisa menentukan pemenangnya. Tidak masalah. Master Wang, mohon bantuannya. Wah, batu ini tidak ada warna hijaunya sama sekali. Benar-benar anak baru yang tidak takut macan, pikir tahu sedikit. Langsung berani datang ke acara penilaian harta, sekarang malu besar. Apa yang kalian bicarakan? Adikku Yan Shuo. Bisa kalian komentari begitu? Barusan dia begitu yakin. Apakah semuanya bohong? Sudah kuduga, Yan Hao, kamu cuma seorang pembual yang tidak berguna. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Harta keluarga Song sekarang milikku. Kukira dia hebat, ternyata cuma anak kecil. Menurutku, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa Jade itu. Datang ke sini hanya untuk membuat kita tertawa. Master Wang. Kamu salah potong, seharusnya kamu mengikuti garis di samping ini. Kamu tahu apa? Aku sudah bergelut di dunia batu giok selama lebih dari 40 tahun. Masih kalah sama kamu? Sudahlah, kakak. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Jangan menyulitkan Master Wang di sana. Kalah ya terima saja, jangan mempermalukan diri di sini. Dia tidak seperti orang yang asal bicara. Apakah benar ada keajaiban? Kalau kalian semua ahli batu, apakah kalian tidak tahu prinsip satu pisau miskin, satu pisau kaya? Kalian tidak berani memotong, apakah takut? Baik. Potong saja, aku ingin melihat apa trikmu. Master Wang. Lakukan seperti yang dia katakan, potong. Jika di dalamnya tidak terlihat apa-apa lagi. Aku ingin melihat bagaimana mulutmu masih bisa keras. Baik. Aku akan memotong sekali lagi. Membuatmu kalah dengan hati yang tulus. Wow, astaga. Ini batu suci, kan? Lihat ini, aku baru pertama kali melihatnya. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Wow. Batu naga, kaca, atau hijau minyak penuh warna. Kemurnian ini, air ini, benar-benar langka sekali dalam 100 tahun. Ya Tuhan,
Pandangan Nona Yan, sungguh keajaiban di dunia batu judi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu, gadis liar yang bahkan tidak pernah sekolah beberapa hari. Bagaimana bisa mengerti ini? Ini pasti palsu. Kalian semua sudah berkomplot. Aduh, Lihat. Dia panik. Shen Xinro, karena hasilnya sudah jelas. Bukankah seharusnya kita memenuhi janji kita? Harta milikku, kamu pergi selamanya dari kota Jing. Kakak Huai Chuan, kamu harus membantuku. Kamu tidak bisa membiarkannya memperlakukan aku seperti ini. Kita punya perjanjian pernikahan. Kamu tidak bisa membiarkan orang luar ini membuatku bangkrut. Taruhan itu kamu yang buat. Bagaimana aku bisa membantumu? Benar. Shen Xinro, jangan lupa. Perjanjian pernikahan dengan keluarga Gu adalah kakekku dan kakek Gu yang menetapkannya. Kamu, orang luar, tidak berhak menikmati ini. Kamu bohong. Aku sudah tinggal di keluarga Yan selama bertahun-tahun. Siapa di kota Jing yang tidak tahu aku adalah putri keluarga Yan? Perjanjian pernikahan ini adalah milikku, kakek Gu. Secara langsung menjanjikannya padaku. Karena kamu berkata begitu. Maka aku akan meminta semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Keluarga Gu akan membatalkan perjanjian pernikahan dengan Shen Xinro. Tidak peduli apakah perjanjian ini masih ada atau tidak. Satu-satunya nyonya rumahnya hanyalah putri keluarga Song. Putri sulung yang sah. Yan Zhao. Waduh, saya cuma mau makan semangka, kok jadi tokoh utama? Saya cuma mau mewarisi harta, nggak mau nikah. Seandainya saya tahu, nggak akan datang ke acara penilaian barang antik ini. Tidak boleh. Kakak Huai Chuan, kita sudah berteman bertahun-tahun, apa kamu sudah lupa? Pertemanan. Kapan keluarga Gu jadi semurah ini? Kucing dan anjing pun bisa mengaku saudara. Huai Chuan, kok kamu bisa bicara seperti itu? Lagi pula, pernikahan ini sudah diresmikan oleh kakek Gu. Sebagai generasi muda, bagaimana bisa kamu membatalkannya senaknya? Pasangan brengsek ini benar-benar tidak tahu malu. Lihat saja Shen Xinro. Perutnya semakin besar. Cepatlah buat Gu Huai Chuan jadi ayah. Saya sarankan kalian berdua jangan bermimpi di siang bolong. Pikirkan baik-baik bagaimana memenuhi taruhan. Saya kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan pembagian harta, kalau tidak, tunggu surat pengacara. Xiao. Ayo pergi. Yan Zhao. Kenapa semua orang memihakmu? Aku ingin kamu mati mengenaskan. Jangan buru-buru. Meskipun Gu Huai Chuan sombong, tapi yang punya keputusan akhir di keluarga Gu adalah kakek Gu. Asalkan kamu bisa mendapatkan pengakuan dari kakek Gu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada kita. Kakek Gu paling suka sama aku, dan dia paling menepati janji. Dia pasti tidak akan membatalkan pernikahan ini. Benar. Kita siapkan hadiah besar, besok kita langsung datang ke rumahnya. Yan Zhao, jangan terlalu senang dulu. Posisi Nyonya Gu, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kakak, kalian berdua ngapain sih? Saya cuma mau makan semangka aja. Kok malah kulit semangkanya nempel di kepala saya? Lau Gu, pernikahan ini urusan besar, bukan main-main. Apa yang kamu katakan tadi serius? Atau cuma untuk bikin marah? Yan Senkuo, pasangan brengsek ini. Wanita ini nggak kayak sosialite ibu kota yang norak dan dibuat-buat. Sorot matanya tajam liar, keras kepala tapi jujur. Perjodohan ini kan udah ditentuin keluarga Song sama Gu. Pastinya nggak bisa dibatalin sembarangan. Apalagi, keluarga gue juga udah ngepres banget. Daripada cari cewek lain yang ribet. Mending cobalah dengan nama keluarga Song ini. Coba, bukan Gu Huai Chuan. Masa ia segitunya sih? Oke, dengan kata-katamu itu cukup. Kita ikuti aturan aja. Besok, Power Zhao. Ke rumah tua ketemu kakek Gu. Batu aja punya hak suara, gue nggak dianggap apa-apa? Besok bawa juga batu giok mentahnya. Keluarga Song nggak boleh nggak sopan. Apa? Batu gue aja udah diatur-atur. Masa ia segitunya sih? Besok tepat waktu ya. Keadaannya begitu, kakek Gu. Tolong belain gue dong. Nggak masuk akal. Gu Huai Chuan si bocah kurang ajar. Ni back perkinat kayak Chini. Dia beneran udah keterlaluan. Pak Gu, tenang dulu.
Huai Chuan ini. Gue juga lihat dia gede, gue tahu sifat aslinya. Kayaknya dia cuma dipengaruhi Yan Shao. Si cewek liar itu, jadi dia terhasut. Makanya. Senga ni Xuan Xinju. Udah, nggak usah belain dia. Demi satu cewek, tega banget sampai mau usir kalian dari ibu kota. Xinro. Tenang aja. Kakek pasti belain kamu. Afu. Panggil si anak durhaka itu balik. Siap. Paman Gu, Shinro ingat bulan depan. Ulang tahun Anda, khusus pilih. Guci giok ranting zen langit biru ini. Awalnya mau dikasih pas ultah, tapi Huai Chuan maksa mau batalin tunangan. Dia takut nggak ada kesempatan lagi, jadi hari ini bawa hadiahnya. Untuk Anda. Baik sekali kamu, sudah repot-repot. Tunang, selama kakek masih ada, nggak ada yang berani ganggu kamu. Terima kasih, kakek Gu. Ayah, Pak Fu terlihat panik, buru-buru pergi untuk menelepon Huai Chuan. Ada apa? Jah. Kalian datang tepat waktu. Lihatlah anak baik yang kalian lahirkan. Demi seorang gadis liar, dia mempermalukan Shinro di depan umum. Membatalkan pertunangan. Dan bahkan memaksa orang itu keluar dari kota. Memalukan keluarga Gu. Wah, ini tidak seharusnya. Ayah, anak Huai Chuan ini selalu bertindak dengan bijaksana. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman? Shinro sendiri yang mengatakannya. Apalagi kesalahpahaman? Pokoknya, panggil anak itu. Kembali, aku akan memberinya pelajaran. Tuan Yan benar-benar pandai. Cepat sekali sampai ke kakekku, membalikan fakta. Kamu anak durhaka. Bahkan berani membawa gadis liar ini ke hadapanku. Aku beritahu kamu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah menerima. Gadis berhati jahat dan tidak tahu diri ini sebagai cucu menantuku. Wah, kakek ini benar-benar bersemangat. Wah, di rak itu, apakah itu guci putih Yongle dari Ming? Terawat dengan baik. Di sebelahnya, apakah itu guci lancai dari Qianlong? Wah. Benar-benar kaya raya. Aku tidak tahu. Camo. Bukankah ini guci Yuhu Tianqing yang diberikan Song Huizong kepada selir Liu? Tapi bukankah benda ini dirampas oleh orang jin? Dan kemudian dihancurkan oleh selir Liu? Memberi hadiah seperti ini, nanti pasti akan mendapat masalah. Ternyata palsu. Tidak heran aku merasa aneh saat mereka mengeluarkannya tadi. Kamu mengerti barang antik? Oh, kamu bicara tentang guci Hu ini ya? Aku ingat pernah melihatnya di buku, agak familiar. Buku apa yang mencatat dengan begitu detail? Aku mengoleksi barang antik seumur hidup, belum pernah mendengar kisah rahasia istana yang begitu spesifik. Ini sih. Yugo Tianqing milikku. Itu adalah guci yang khusus kubuat untuk selirku, tapi dirampas oleh orang-orang barbar ini, selirku. Sungguh keterlaluan. Dia sangat keras kepala. Dia sangat keras kepala. Dia takut dipermalukan, jadi dia menghancurkan botol itu. Aduh, hatiku hampir hancur. Lao Zhao, jangan menangis lagi. Minum sup mengpo untuk menenangkan diri. Di kehidupan berikutnya, jangan pernah jadi kaisar lagi. Sangat menyebalkan. Aduh. Betulku, selir kasianganku. Hehe, aku lupa, tapi aku ingat di buku tertulis bahwa itu adalah glasir langit biru dari Gyeongbru. Ini warna keluarga yang sepertinya tidak tepat. Master Wang bilang, pembuatan botol ini sangat sempurna. Sampai bisa menipu, dan belum pernah dicatat di buku manapun. Bagaimana dia tahu? Paman Gu, jangan dengarkan gadis liar ini yang berbicara sembarangan. Dia gadis desa, mana mungkin mengerti barang antik. Dia hanya melihat Shinro, yang akan segera menikah ke keluarga Gu. Dia sengaja memprovokasi di sini. Benar, kakek Gu. Botol ini, aku sudah minta bantuan banyak orang. Baru bisa membelinya dari seorang kolektor. Kakak dia jelas-jelas punya dendam. Jadi dia menjebakku, ingin merusak pernikahanku dengan kakak Huai Chuan. Pernikahan? Tidak.
Aku tidak bilang yang kalian beri itu palsu. Aku hanya bilang warnanya tidak tepat, di buku tertulis warna langit biru. Sekarang, mengatakan kebenaran saja bisa dianggap memprovokasi. Kakek, kita bisa memanggil beberapa ahli untuk memverifikasi keaslian botol ini. Ini, hadiah perkenalan dari Zhao Zhao untuk Anda. Meskipun bukan harta karun langka, tapi cukup menunjukkan ketulusan. Akhirnya giliran batuku muncul. Kakek, Anda harus bisa mengenali barang bagus. Ini adalah batu naga asli. Jauh lebih berharga daripada botol palsu itu. Dan juga, kalian bilang aku tidak setia. Tapi coba jelaskan ini apa. Kalian harus menjelaskan ini. Apa yang terjadi? Selera Shen Xinro benar-benar luar biasa. Mengapa kau seperti Guo Yuan, yang tampan dan berbadan tegap? Terlihat sangat kompeten, tapi tidak dihargai. Malah suka orang tua, setiap kali sebelum melakukan sesuatu. Masih harus bantu si kakek berdiri, ceka. Ini bukan pacaran, ini kayak kerja sosial di panti jompo. Nyonya, jangan dengarkan hal yang tidak pantas. Bukan begitu, kakek Gu, om tante. Ini, foto-foto ini jelas palsu, kakaknya yang memfitnah saya. Ayah, Xinro selalu sopan dan berpendidikan. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kalian harus percaya pada Xinro. Kakek, ayah, ibu. Beberapa hari lalu kalian di villa, mungkin tidak tahu. Tuan Yan dan Nona Shen. Karena perselingkuhan, ketahuan oleh Tante Song. Langsung diusir, sekarang sudah buntu. Baru di depan kalian memutar balik fakta. Ingin mendapat perlindungan dari keluarga Gu, bertahan hidup. Bukan begitu kakek Gu. Cukup, kalian berdua berani melakukan hal yang keji seperti ini, masih berani di depan saya. Meng Adu Damba. Pergi dari sini. Mulai sekarang. Janji pernikahan kalian batal. Jangan pernah melangkah masuk ke rumah keluarga Gu lagi, Paman Gu. Kasih kesempatan, kalian berdua. Silakan. Yan Zhao, kamu tunggu saja, aku pasti tidak akan membuatmu nyaman. Batuk-batuk. NAK. Kakek yang salah dengar dan salah percaya. Barusan bilang hal-hal yang tidak enak. Kakek minta maaf, jangan dipikirin ya. Gitu aja kok, kakek Gu terlalu sopan. Nah, matamu tajam sekali, langsung tahu. Botol ini palsu. Ayo. Bantu kakek lihat, harta karun lain di ruang baca ini. Ini adalah tungku Suande dari dinasti Ming. Ada yang bilang asli. Ribut puluhan tahun. Ini adalah bantal anak dari Dingyao. Ayo lihat gimana, ini kayak pohon besi berumur 1000 tahun berbunga. Lihatlah pandangan anak kita. Selalu tertempel pada gadis itu, tidak bisa lepas. Ibu, Aku bilang ya, gadis ini, karakternya baik dan tegas. Tidak seperti yang suka pura-pura. Oh iya, Huai Chuan, aku sudah bilang ke dapur. Untuk membuat beberapa hidangan spesial yang enak. Kamu bilang aja ke gadis ini, biar dia makan di sini ya. oke. Wah. Keluarga kaya emang beda ya, ini bukan koki, ini lebih kaya. Pelatih gym yang sambil masak. Ternyata menantu suka yang kayak gini. Aduh, nak, sini. Mama Lapja. Apa ini bisa ditonton gratis? Mama ngapain sih? Nak, baju ini basah nempel di badan. Gak nyaman kan? Mama takut kamu masuk angin. Malu-malu apa sih? Zhao kan bukan orang luar, ya kan? Ahem. Udah. Huai Chuan udah gede. Cepat duduk makan. Nanti makanannya dingin. Katanya Hua Chuan sama si wanita itu batal nikah. Wan Ro, kamu baru pulang, mungkin belum tahu. Mereka batal nikah. TAPI, hubungan keluarga Gu dan Yan belum putus. Maksudnya? Keluarga Yan baru-baru ini mengembalikan anak perempuan asli. Banyak akal. Bisa bikin Hua Chuan mau terus bertunangan sama dia. Cuma gadis desa biasa. Mana pantas sama Hua Chuan.
Kayaknya dia pakai cara yang gak benar. Bikin Huaichuan terpaksa setuju. Gadis desa dari keluarga kecil. Mana mungkin bisa masuk mata keluarga Gu? Hanya Wanro kamu. Yang Hokak sama Huaichuan. Saimbang. Huaichuan harus jadi milikku. Aku gak akan biarkan siapapun merebutnya. Wah, si gadis ini terlalu berlebihan. Kalau aku, langsung aja selesaikan. Sini. Buka mulut. Kayak pohon besi, gak berbunga biasa. Tapi kalau udah berbunga, luar biasa. Perhatiannya lebih manis dari waktu bapaknya ngejar aku dulu. Tent. Ayah. Wanro, kamu sudah kembali ke negara? Iya, Tante. Sudah lama tidak bertemu. Aku dengar kamu dan kakak Huaichuan di rumah. Sengaja. Inikah yang disebut-sebut sebagai cahaya putih? Yang selalu dikenang oleh Gu Huaichuan? Cantik juga ya. Aduh, Zhao Zhao jangan salah paham. Cahaya putih apa sih? Itu cuma rumor. Huaichuan Kida. Hanya mencintaimu. Benar-benar hebat ya caramu. Aku harus cepat-cepat cari cara untuk menghadapinya. Tent. Aku baru kembali ke negara, tidak membawa hadiah apa-apa. Aku bawakan set perawatan kulit untuk tante. Hanya saja tidak menyangka ada tamu lain di rumah. Persiapannya kurang lengkap. Wanro, kamu terlalu sopan. Tapi Zhao Zhao kita tidak akan mempermasalahkan ini. Benar kan, Zhao Zhao? Ayahku bilang, aku cantik alami, cuci muka pakai air biasa saja sudah cantik. Kalau kamu tidak keberatan, tidak apa-apa. Hanya saja aku masih merasa sedikit tidak enak. Bagaimana kalau begini? Malam ini ada acara penyambutan untukku. Kamu dan kakak Huaichuan. Bagaimana kalau ikut datang bermain? Acara penyambutan, kesempatan bagus. Anak muda berkumpul, pasti akan minum-minum. Ini adalah momen terbaik untuk meningkatkan hubungan. Pergi, tentu saja harus pergi. Anak muda seharusnya berkumpul, ramai-ramai. Acara penyambutan malam ini, yang datang adalah anak-anak orang kaya. Yan Zhao, si gadis desa ini. Kalau pergi pasti tidak nyambung. Ini kesempatan bagus untuk membuatnya melihat perbedaan antara kita. Baik. Kalau begitu kita sepakat, malam ini di pukul 8, di Cloud Top Club. Wanro hari ini cantik sekali. Siapa itu? Kenapa pakai baju olahraga datang? Siapa lagi kalau bukan? Yang berdiri di samping yang Master Gu. Pasti si gadis desa dari keluarga Yan. Sanggu memelukan. Kakak Huaichuan. Nona Yan, kalian datang. Nona Yan, penampilanmu benar-benar unik ya. Lapar ya? Aku ajak kamu makan. Huaichuan, kenapa baru datang sekarang? Kami sudah lama menunggumu. Ayo, permainan kartu tinggal kamu. Ciao. Kamu main saja, aku cari makan dulu. Nanti kalau sudah kenyang, aku cari kamu lagi. Jangan kemana-mana ya. Kalau ada apa-apa panggil aku. Nona Yan, makanannya enak? Makanan di sini dibandingkan dengan yang kamu makan di desa. Yang sederhana itu pasti lebih enak kan? Lumayanlah, aku juga tidak terlalu pilih-pilih. Aku tidak peduli apapun caramu, membuat keluarga Gu dan kakak Huaichuan terpesona. Tapi kamu harus sadar akan statusmu. Ini hanya pernikahan bisnis. Sekarang aku sudah kembali. Posisi sebagai nyonya muda keluarga Gu, kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Nona Yan, aku benar-benar peduli padamu. Pintu keluarga Gu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Seperti kakak Huaichuan. Dia membutuhkan seorang pendamping yang bisa berdiri sejajar dengannya. Bukan seperti kamu yang hanya memikirkan perut. Gadis desa yang tidak pantas. Benar, lihat dulu siapa dirimu. Kira-kira bisa jadi burung phoenix hanya karena naik ke dahan tinggi. Posisi sebagai nyonya muda Gu, hanya Wanro seperti kami yang berasal dari keluarga terhormat. Cantik dan berbakat yang pantas mendudukinya. Lebih baik kamu pergi sendiri. Jangan sampai kakak Wanro yang harus bertindak. Nanti semuanya akan merasa malu.
Kalian tidak lihat? Dari awal sampai akhir, sepertinya Gu Huaichuan yang terus mengejar aku, dia yang memaksa. Ingin aku menjadi tunangannya. Kenapa di kalian? Seolah-olah aku yang ingin naik ke dahan tinggi? Kamu ngomong apa sih? Kamu siapa? Sampai-sampai kakak Huaichuan mengejar kamu? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Segera tinggalkan Gu Huaichuan. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur dan lebih baik mati. Kamu mau membuat siapa lebih baik mati? Yan Zhao adalah tunanganku yang sah. Dan juga nyonya masa depan keluarga Gu. Siapa yang berani memberimu keberanian? Berani tidak menghormatinya? Kakak Huaichuan, kamu malah berbuat seperti ini padaku demi dia. Waktu kecil kamu pernah bilang, aku adalah adik yang paling kamu sayangi. Kamu akan melindungiku seumur hidup. Dan waktu itu aku dirawat di rumah sakit, kamu tidak tidur semalaman. Masa lalu ini, apakah kamu sudah lupa semuanya? Bai Wanro, pikir baik-baik sebelum bicara. Waktu kecil aku hanya melihat hubungan baik kedua keluarga. Hanya bersikap sopan padamu saja. Kapan aku pernah bilang akan melindungimu seumur hidup? Dan waktu kamu sakit, ayahmu yang telepon, minta aku datang membantu. Aku cuma tinggal kurang dari setengah jam. Kenapa bisa jadi tidak tidur semalaman? Cek, wanita mencintai, pria tidak peduli. Gadis yang baik. Kenapa jadi terlalu fokus pada cinta? Aku ulangi sekali lagi. Yan Zhao adalah tunanganku. Siapa yang berani menghinanya lagi? Jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Ayo, aku ajak kamu makan. Gu Huaichuan, kamu malah berbuat seperti ini padaku demi wanita ini, benar-benar. Jangan salahkan aku jadi kejam. Bagaimana? Enak. Oh, Halo, Nyonya. Ada APA? nanti kalau kamu lihat pria itu pergi ke kamar mandi, bawa dia ke suite di lantai atas. Ini tidak baik, Nyonya. Tenang, kamu tidak akan rugi. Waktunya hampir tiba. Aku harus bersiap-siap. Zhao, ya. Aku ke kamar mandi dulu, cuci muka. Tunggu. Bai Wanro, kamu benar-benar menggunakan cara kotor seperti ini, ingin memaksakan kehendak. Mimpi. Untung aku kuat, kalau tidak kamu akan celaka. Halo, Kak Wang. Tuanmu mabuk, tolong datang ke Cloud Top Club. Ya.
Putri kesayanganku. Aku sudah bekerja keras selama ribuan tahun di atas sana. Malah dihancurkan oleh babi hutan seperti kamu. Bocah, aku peringatkan kamu. Kalau orang itu anak perempuanku kehilangan, si hilai rambat saja. Aku akan coret sisa umurmu di buku kehidupan dan kematian. Bikin kamu turun ke sini, jadi magang kepala sapi dan wajah kuda. Setiap hari menyapu neraka pencabut lidah. Kamu dengar? Bikin kamu turun ke sini, jadi magang kepala sapi dan wajah kuda. Kamu dengar? Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi semalam? Dasar, berani sekali kamu bilang begitu tadi malam. Kamu kayak slot aja, nempel di aku, berat banget. Aku mau pergi kamu malah nggak ngizinin. Langsung taruh lengan di badan aku, yang bener aja Cuk. Cara tidurmu parah banget sih. Jangan lanjutin lagi. Kamu. Kok kamu? Mana Hua Xuan ye? Nona, masa begitu sih? Kejadian tadi malam. Kamu nggak ingat? Tadi malam. Aku cuma ingat mau. Nunggu orangnya adalah Hua Chuan Ge. Kamu, pasti ulah kamu. Masa nyalahin aku? Tadi malam, aku lihat bapak itu. Dibawa pergi sama nona lain, aku buru-buru naik. Beritahu kamu, siapa tahu baru aja masuk kamar. Langsung nyium dupa yang kamu bakar, langsung linglung, apalagi. Tadi malam. Kamu juga cukup menikmatikan. Ini kan khusus buat Hua Chuan Ge. Aku siapin dupa gairah kelas premium. Malah sekarang diri sendiri yang kena. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Cepetan pergi. Pergi ya pergi, marah-marah apa nona? Lain kali bakar dupa, ingat ventilasi ya. Kok bisa begini? Ku Huai Chuan Yan Zhao. Salah kalian, gara-gara kalian berdua, pasangan brengsek. Aku pasti bikin kalian bayar mahal. Yo, Nona Bai, pagi-pagi udah panas banget amat. Shen Xinro, kok kamu di sini? Coba lihat kamu. Udah pakai cara kayak gini aja. Gu Huai Chuan. Malah masih peluk pacar kecilnya, bersenang-senang pergi. Meninggalkanmu sendirian di sini ya. Tenang saja, kita semua berada di perahu yang sama. Daripada marah-marah sendirian di sini, lebih baik kita bekerja sama. Ini sudah jam berapa? Kenapa belum pulang juga? Aduh, lihat ini telepon juga tidak bisa dihubungi. Laugu, hatiku sangat gelisah. Jangan-jangan anak kita kenapa-kenapa. Tidak apa-apa, tenang saja Bu, mungkin saja. Ponsel Huai Chuan, kita kehabisan baterai. Atau mungkin, Wai Xuanjia, terhalang oleh sesuatu. Bagaimana kalau kita tunggu lagi ya? Ingin bertemu Gu Hua Chuan. Datang sendiri ke gudang hari di pinggir barat, jangan main-main. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Paman dan Bibi, mobil Huai Chuan mogok. Ponselnya juga habis baterai, baru saja menemukan orang untuk mengirim pesan. Sekarang saya akan menjemputnya. Aduh, saya kaget sekali. Ternyata mobilnya rusak ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Bagaimana kalau saya bilang, tidak akan ada masalah, tenang saja ya. Oh iya. Sao kamu pergi sendiri, bisa tidak? Bagaimana kalau saya temani kamu? Tidak perlu Paman, kami akan segera kembali, kamu dan Bibi. Istirahatlah dengan baik di rumah. Ya baik-baik kamu, hati-hati sendiri ya. Baik-baik, pergilah.
Memukul jangan di wajah, hal ini kalian tidak tahu ya. Wajah yang begitu bagus, dirusak oleh kalian. Kakak, kamu benar-benar setia dan penuh kasih. Begitu cepat datangnya. Yan Zhao, bukankah kamu selalu sombong sampai sekarang? Lihat bagaimana kamu masih bisa tertawa. Kalian berdua, dikatakan bodoh malah semakin menjadi. Kalau saya tidak punya kemampuan sebenarnya, bagaimana mungkin datang ke tempat seperti ini, tempat yang tidak ada apa-apanya? Naif. Kamu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian. Tunggu saja nasib buruknya. Saya Pa. Siapa yang memukul saya? Saya Pa. Siapa yang sedang bermain hantu di sana? Kalau berani, keluarlah. Sakit sekali. Siapa sih ini? Apa ini kamu yang bermain hantu? Kamu sedang main apa sih? Ah, jangan mendekat, pergi. Yan Zhao, pasti kamu yang bermain hantu. Aku akan melawanmu. Tunggu. Sebelum kamu membalas dendam padaku, ada beberapa hal yang sebaiknya Nona Bai tahu. Hentikan trik hantu kamu, hari ini bukan kamu yang mati, tapi aku yang mati. Bai Wanro, kamu benar-benar percaya kejadian malam itu hanya kecelakaan? Apa yang kamu katakan? Nona Bai, coba pikirkan. Siapa yang paling diuntungkan dengan menghitungmu di saat seperti ini? Atau siapa lagi yang paling berharap mendapatkan sesuatu darimu? Kamu, Bai Wanro, kamu gila ya? Apa yang dia katakan kamu percaya? Ini sedang memecah belah, kamu tahu. Bai Wanro, sebenarnya pelayan itu sudah pergi sejak pagi, tapi Shen Xinro menyuap dengan uang besar. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mengendalikanmu, lalu membuatmu membalas dendam untuknya. Coba pikirkan. Mengapa Shen Xinro muncul di koridor hotel pagi-pagi sekali? Dan tahu apa yang kamu alami? Tidak aneh. Shenek Xianro. Ternyata kamu. Aku akan membunuhmu. Tengenku. Aku akan melawanmu. Nanti harus makan lebih banyak daging babi untuk memulihkan diri. Pukul sekuat tenaga. Nanti di buku catatan neraka.